in my head, I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova dari Stikes Santo Pekanbaru, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, kelas kelompok 1 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas promosi kesehatan di semester 3 ini. Tugasnya ialah mencari pesan utama dan informasi pendukung tentang gizi dan perkembangan pada anak. Pesan utama yang pertama, Pekanbaru Riau dituntut harus lebih ekstra dalam menangani kasus stunting yang meningkat dengan melakukan metode dan langkah yang tepat untuk menangani kasus ini. Informasi pendukungnya dilansir dari Antara News Pekanbaru, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau menyebutkan jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit kurang gizi dan gizi buruk di daerah tertentu di daerah Riau cenderung mengalami peningkatan. Hal itu berdasarkan hasil analisis pangan pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pangan dalam bentuk energi mencapai 3.360 kalori, namun yang dikonsumsi hanya 2.125 kalori, kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Pesan utama yang kedua, sebagai orang tua memiliki kesibukan padat, tidak ada salahnya untuk memberikan orang tua asuh kepada anak. Namun, pengasuh yang dipilih hendaknya yang benar-benar bisa dipercaya, bila perlu masih keluarga sendiri, karena hal ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak terhadap lingkungan. Informasi pendukungnya dilansir dari liputan6.com Jakarta. Psikologi klinis anak Rai Tanjung Sari menyampaikan terkait perkembangan dan pertumbuhan anak dari sisi psikologi di 1000 hari pertama kehidupan. Menurutnya, usia 0 hingga 18 bulan, anak akan membangun perasaan percaya dan tidak percaya terhadap lingkungannya. Pada tahapan anak menyesuaikan dengan lingkungan, menumbuhkan rasa percaya ketika pengasuh atau orang tua responsif terhadap kebutuhan dan membangun interaksi yang baik, maka akan timbullah rasa kepercayaan yang baik pula, ujar Rai di dalam webinar Kalbe. Dengan ini, anak dapat percaya bahwa dunia ia tinggalnya dunia yang baik, namun jika pengasuh tidak memberi respon yang baik, maka akan tumbuh rasa ketidakpercayaan. Pesan utama yang ketiga, lingkungan mampu membentuk sistem tanggap stres pada anak. Pertengkaran rumah tangga contohnya, hindarilah pertengkaran anak karena mampu membuat anak memiliki rasa trauma. Informasi pendukungnya dilansir dari liputan6.com Jakarta, anak yang mendengar orang tuanya bertengkar dapat mengalami gangguan fisikis dan emosional. Anak yang tumbuh di lingkungan yang dipenuhi dengan pertengkaran, ternyata kemampuan dalam memecahkan masalah cenderung lebih lambat dari teman-teman seusianya. Dilansir dari Life Skin, penelitian yang dirilis dalam jurnal Child Development, mencari tahu efek stres pada kinerja kognitif dalam anak. Pesan utama yang keempat, setiap anak memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda-beda. Banyak hal yang harus orang tua perhatikan dalam tumbuh kembang setiap anak, dengan memperhatikan setiap masing-masing kebutuhan yang harus ia dapatkan. Informasi pendukung dilansir dari liputan6.com Jakarta. Orang tua menyadari dan tidak menyadari fakta bahwa anak tersebut mengalami keterlambatan. Setiap buah hati mempunyai keunikan yang berbeda-beda dan perkembangan kecepatan yang berbeda-beda pula. Kisaran waktu penentuan tiap tahap perkembangan anak umumnya cukup besar. Misalnya, anak dikatakan normal jika didapat berjalan mulai usia 10 hingga 18 bulan. Pesan utama yang kelima, menurutnya angka gizi di masalah gizi Indonesia tidak harus menganggap kita untuk remeh, karena waktu bisa saja angka ini meningkat. Perilaku hidup yang sehat dan pola perkembangan anak yang baik memicu angka masalah gizi semakin menurun. Informasi pendukung dilansir dari liputan6.com Jakarta. Sekalipun banyak angka masalah gizi Indonesia menurun, masih banyak tantangan agar negara-negara terlepas dari masalah tersebut. Hasil riset kesehatan dasar menunjukkan adanya perubahan dasar yang cukup signifikan dalam permasalahan gizi. Misalnya pada tahun 2013 mencapai 13,6%, di tahun 2018 mencapai 17,7%. Pesan utama yang keenam, kasus COVID-19 menjadi pencetus besar saat ini Indonesia, terutama dalam masalah gizi. Pemerintah dan masyarakat harus saling berkontribusi dalam penanganan kasus di masa pandemi saat ini. Informasi pendukungnya dilansir dari Jakarta 30 Juni 2020.
fasilitas kesehatan yang terbebani, rantai pasokan makanan terganggu, dan kepastian pendapatan COVID-19 dapat meningkatkan ketajaman dalam jumlah anak yang mengalami masalah gizi di Indonesia. Kecuali jika tindakan ini diambil dengan langkah yang cepat, kata UNICEF waktu itu. Pesan utama yang ketujuh, pentingnya posyandu dalam mengetahui tumbuh kembang anak harus dijalani bagi setiap orang tua untuk mengetahui ukuran fisik anak yang normal itu seperti apa. Informasi pendukungnya, tahap tumbuh kembang anak menjadi dua. Tumbuh adalah perubahan fisik yang dapat diukur, kembang adalah pertambahan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Masa balita disebut masa periode emas. Pertumbuhan si kecil dapat diukur pengukuran tinggi badan, berat badan, kepala lingkaran, dan ukuran lainnya sesuai dengan usia dan standarisasi alat ukur tertentu. Pesan utama yang ke-8. Pemenuhan gizi yang baik penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemenuhan gizi yang baik harus dipahami untuk setiap orang tua. Informasi pendukungnya, perkembangan si kecil dibagi menjadi beberapa area, yaitu motorik, berjalan dan berlari, motor halus, menggambar, sensorik, melihat, mendengar, dan lain-lain, bahasa ucapan, lalu dan kalimat, sosial, bermain bersama, dan bermain bergantian. Pertumbuhan dan perkembangan berbeda-beda, namun tetap ada batasan waktu yang cukup luas di mana masih dapat dikategorikan normal. Pesan utama yang ke-9, pertumbuhan gigi anak juga harus diperhatikan. Banyak cara yang dapat dilakukan orang tua dalam membentuk perkembangan pertumbuhan gigi pada anak. Salah satunya memberikan mainan yang berguna untuk pertumbuhan, menstimulus pertumbuhan giginya. Informasi pendukungnya, selain itu, pertumbuhan gigi juga dapat dilihat dari periode emas kecil. Pertumbuhan gigi yang berbeda-beda tergantung pada keturunan, namun penyakit tertentu juga dapat menghindari tumbuhnya gigi. Secara umum, si kecil akan punya 6 gigi di usia 12 bulan dan total 20 gigi susu pada 2,5 tahun. Pesan utama yang ke-10, ASI merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Karena kecukupan ASI yang baik mampu menunjang pertumbuhan anak yang sehat, yang mampu mengembangkan fungsi motorik menjadi lebih baik, terutama jika ASI diberikan pada lebih dari 1 tahun. Informasi pendukungnya, manfaat ASI bagi pertumbuhan bayi. Sebuah penelitian dilakukan oleh Brown University Amerika Serikat menentukan bahwa jika anak meminum ASI eksklusif ini akan meningkatkan kecerdasan otak yang lebih tinggi. Ini dibandingkan dari anak yang meminum ASI non-eksklusif atau formula. Pertumbuhannya itu dapat dilihat dari bagian otak yang mana terkait dengan kemampuan bahasa, fungsi emosional, dan kesadaran. Penelitian dilakukan dengan cara mengambil gambar otak melakukan MRI. Sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.